saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 35. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, dihaolongi damang do anak nia, jana madum di pasahat damang sasudena tusia. Dalam bahasa Indonesia, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana ketika popularitas diberikan kepada kita, ketika pelayanan kita berapi-api dan menghasilkan banyak uang, dengan pertambahan jemaat, dengan penyembuhan-penyembuhan ilahi, dengan khotbah yang berapi-api, maka orang semakin mengenal kita. Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita memposisikan diri kita? Banyak orang tergoda ketika dia mendoakan seseorang, dianggapnya adalah doanya itu yang luar biasa, sehingga dia mengatakan, melalui doaku engkau dapat disembuhkan. Ada orang juga yang merasa dirinya hebat ketika mampu menyampaikan firman dengan berapi-api, sehingga dia membuat dirinya semakin besar dan menganggap Allah menjadi nomor 2 dalam dirinya. Ada juga orang yang merasa hebat ketika pelayanannya itu banyak menghasilkan umat, mendatangkan jemaat yang baru, dan dia merasa bahwa apa yang diperbuatnya itu merupakan sesuatu yang besar. Pada firman Tuhan hari ini bukan demikian Yohanes. Ketika murid-murid Yohanes datang kepadanya mempertanyakan tentang eksistensinya, murid-murid menanyakan, siapakah engkau sesungguhnya? Apakah engkau Mesias yang akan datang itu? Karena mereka takjub, mereka memiliki apresiasi yang sangat luar biasa dengan pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes. Namun apa yang dia lakukan oleh Yohanes? Dia mengatakan bahwa dia tidak ada apa-apanya. Mengikat tali kasutnya pun dia belum layak. Artinya ketika Yohanes diberikan apresiasi oleh karena apa yang dilakukannya dalam pelayanannya, dia menyadari bahwa dia hanyalah sebagai pemberita, pengantar akan Yesus yang akan lahir, Mesias yang dijanjikan itu. Kemudian apa yang dilakukan Yohanes? Dia mempertegas akan eksistensi Yesus. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, di mana dia adalah anak Allah dan Allah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Artinya Yohanes mengatakan bahwa dia tidak ada apa-apanya, namun Yesus itu adalah yang luar biasa, yang menjadi dijanjikan Allah, yang merupakan anak Allah, dan melalui dia akan diberikan keselamatan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pemahaman ini membuka wacana berpikir bagi orang pengikut pada saat itu, bahwa yang sesungguhnya harus diikuti, yang sesungguhnya harus disembah, ialah Yesus yang datang dan yang diutus sebagai anak Allah tersebut. Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Artinya Yesus telah mendapat amanat daripada Bapa dan mendapat sebuah kekuasaan yang dari Allah kepadanya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sikap ini merupakan sikap yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu talenta, janganlah engkau menghilangkan Allah melalui talentamu. Ketika engkau mendapat pamor, janganlah engkau kehilangan Allah melalui kepamoranmu, menggantikan Yesus melalui pamormu. Ketika engkau diberikan kepercayaan untuk memperoleh jabatan, jangan gantikan Yesus melalui jabatanmu. Namun, mari tunjuklah kepada Yesus melalui apa yang ada kepadamu. Tanggalkan dirimu, dan bila diberikan kesempatan untuk menjadi besar, lihatlah kebesaran Yesus di dalam apa yang ada terhadap dirimu. Itulah yang dilakukan oleh
Yohanes Pembaptis. Dia tidak mau diseret untuk dianggap menjadi orang besar, namun dia tetap membesarkan, memuliakan Yesus, karena memang Yesus adalah Allah yang besar, yang mulia, yang mendapat amanat untuk keselamatan itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita, godaan untuk menjadi dimuliakan, godaan untuk menjadi mengambil alih kuasa Allah bisa terjadi dan menjadi kesombongan bagi kita. Namun firman ini mengingatkan kita, sebagaimana Yohanes selalu menunjuk kepada Yesus dan menyatakan Yesus adalah segalanya, yang sudah mendapat amanat daripada Allah. Demikianlah hendaknya hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus semakin kecil, namun Allah harus semakin besar. Kita harus semakin menjadi tidak ada apa-apanya, namun Yesus adalah sumber daripada segala sesuatu yang ada bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kerendahan hati dan tetap mempercayai Yesus Kristus, mengarahkan iman, kepercayaan hanya kepada Yesus, itulah yang disarankan oleh firman Tuhan pada hari ini. Yesus adalah anak Allah yang diberikan amanat. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Ketika segala sesuatu didatangkan kepada kita, mari kita ingat sumbernya hanya satu, yaitu Yesus sebagai juru selamat kita. Oleh karena itu, mari tetap rendah hati, mari tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar selalu mengingat Yesus di dalam segala keadaan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa bagi setiap umat yang mengalami sukacita, biarlah tetap mengandalkan Yesus. Yang mengalami duka cita, biarlah tetap mengandalkan Yesus. Yang mengalami kesuksesan, biarlah tetap mengandalkan Yesus. Yang mengalami kegagalan, biarlah tetap mengandalkan Yesus. Biarlah kehidupan kami menjadi tetap berpaut kepada Yesus, yang adalah anak Allah, yang mendapat segala amanat daripada Allah dalam keselamatan kami. Terima kasih Bapa, jadikan firman ini menjadi bagian kehidupan kami, sehingga kami semakin merendah dan mengandalkan Yesus dalam segala keadaan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus